Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Lawan dari sifat ar-rahmah adalah sifat al-ghilzah wal jafa, sifat yang keras dan kaku. Sifat ini tidak dikehendaki untuk dimiliki oleh seorang yang muslim, seorang yang mukmin. Sifat yang keras dan kaku itu adalah sifat dari penduduk api neraka. Sehingga An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana dalam hadis Haritsah bin Wahab radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah aku beritakan kepada kalian tentang penduduk surga? Kullu dha'ifin mutadha'if, setiap orang yang lemah dan dianggap lemah. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah, namun jikalau seandainya dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan memenuhi sumpahnya. Artinya mungkin di kalangan manusia dia tidak dianggap kecil, dianggap lemah, dianggap tidak terhormat, dianggap tidak mulia, orang yang disepelekan. Ya, tapi jangan salah. Ya, orang yang seperti ini karena dia memiliki kedekatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mungkin di kalangan manusia dia tidak dianggap, tapi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala dia seorang mukmin yang taqi, seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah, sehingga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau aqsama 'ala Allah la abarrah." Jikalau seandainya dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan menunaikan sumpahnya. Ya. Orang yang lemah dan dianggap lemah. Jadi kemuliaan di sisi Allah itu bukan semata-mata dengan kehormatan, kedudukan, kehebatan, kemuliaan di kalangan manusia. Ya. Tidak sedikit orang-orang yang diremehkan, yang disepelekan, tetapi nilainya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai seorang yang sangat agung. Nah, beliau berkata, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah aku beritakan kepada kalian tentang penduduk api neraka? Kullu utullin jawazin mustakbir, penduduk api neraka itu adalah setiap orang yang utul. Apa artinya al-utul?
Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, al-utullu al-ghalidhul jafi. Al-ghalidh al-jafi. Orang yang keras dan kaku. Ya. Jawadhin mustakbir. Setiap orang yang keras, kaku, dan orang yang suka mengumpulkan harta tetapi tidak mau mengeluarkannya. Ini salah satu penafsiran dari al-jawwab. Orang yang suka mengumpulkan harta tapi tidak mau mengeluarkannya di jalan Allah. Mustakbir, lagi sombong. Penafsiran yang lain bahwa al-jawwab adalah orang yang sombong di dalam gerak-geriknya ataupun di dalam cara berjalannya. Ala kulli hal, syahid dari hadis yang baru saja kita baca, hadis yang muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwa salah satu ciri dari penduduk api neraka itu adalah orang yang keras dan kaku, tidak memiliki sifat ar-rahmah. Itulah mengapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula yang beliau ajarkan kepada umatnya, untuk menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan kasih sayang, ar-rahmah. Ya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, menyebarkan kasih sayang dan rahmah di kalangan manusia itu banyak caranya, banyak jalannya. Ya. Dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita memanfaatkan sarana-sarana yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terutama kepada orang-orang baik, kepada orang-orang saleh, sesama ahlus sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada masyarakat muslimin, agar kehidupan kita semakin baik dan baik. Ya. Kalau rahmah itu telah dimunculkan di kalangan kita, di kalangan kaum muslimin, maka sekian banyak problem-problem kita, masalah-masalah kita akan terselesaikan. Ya. Tidaklah timbul keonaran, tidaklah timbul keributan, tidaklah timbul fitnah. Apakah itu dalam skala internasional atau dalam skala sebuah negara, sebuah bangsa, atau dalam skala suatu masyarakat, ya, melainkan karena mereka kekurangan sifat ar-rahmah. Dan kita tidak bisa membayangkan jikalau seandainya sifat rahmah itu diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di tengah-tengah kita. Ya. Subhanallah. Maka tidak akan kita dapatkan at-tafahum, ya, saling memahami di antara kita. Ya. Bahkan sampai pada tingkat mungkin kita akan merasa sulit melihat wajah-wajah yang berseri-seri. Ya. Senyum itu terasa mahal, padahal senyum itu murah. Kenapa? Karena sifat rahmah itu telah diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, jadi rahmah itu sangat penting, khususnya di dalam muamalah kita sesama ahlus sunnati wal jamaah, sama kaum muslimin, ya, pada orang-orang yang berhak kita menyampaikan rahmah, menyampaikan kasih sayang kepada mereka. Ya, sekalipun demikian, ya, bukan berarti tatkala misalnya kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memerangi orang-orang yang kafir misalnya, orang-orang yang munafik, ya. Seperti firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim." Perangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah kepada mereka. Bukan berarti yang demikian ini menghilangkan sifat ar-rahmah. Justru
Apa yang diperintahkan di dalam ayat ini adalah kasih sayang kepada mereka. Ya. Karena dengan jihad yang dilakukan terhadap orang-orang kafir, terhadap orang-orang munafik, terhadap kaum munafikin, ini banyak kemanfaatan yang bisa mereka raih. Di antaranya bahwa dengan jihad itu kejelekan-kejelekan mereka, keburukan-keburukan mereka bisa dihentikan. Ini kebaikan bagi manusia, kebaikan pula bagi diri mereka sendiri. Dari sisi yang mana? Dari sisi tatkala mereka terhenti dari kejelekan dan keburukan mereka, setelah diperangi oleh orang-orang yang beriman, dibunuh oleh orang-orang yang beriman, perhitungan dan pertimbangan mereka di sisi Allah akan lebih ringan dibanding kalau mereka terus melanjutkan kehidupan mereka di atas kekafiran itu. Ya. Nah, dan memerangi mereka itu juga berangkat dengan sifat sikap rahmah. Maksudnya disyariatkan bagi kaum muslimin yang akan memerangi orang-orang kafir adanya dakwah ilal Islam. Tidak langsung diperangi. Ya. Ajaklah mereka kepada Islam. Ya. Setelah mereka menolaknya, nah di sanalah mereka imma membayar jizyah, membayar upeti, wa imma mereka diperangi, yuqatalun. Nah, demikian pula terhadap al-munafiqin. Ya, termasuk daripada al-munafiqin adalah ahlul bidah. Tatkala mereka diperangi, tatkala mereka diperlakukan dengan sikap yang keras, sikap yang kasar, itu juga rahmatan bihim. Ya. Karena kasih sayang kepada mereka. Sebab dengan adanya teguran-teguran dari ahlus sunnah, bantahan-bantahan dari ahlus sunnah, ya, keterangan-keterangan dari ahlus sunnah, itu adalah nasihat bagi mereka, ya, pelajaran bagi mereka. Dan bagi orang yang membantah dari kalangan ahlus sunnah, niatnya adalah ingin mengembalikan mereka kepada jalan yang benar, bukan dalam rangka melampiaskan amarah atau kepentingan pribadi, tapi dalam rangka diajak supaya mereka kembali kepada jalan yang hak. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, dinyatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah di dalam syarah Al-Asfahaniyah halaman yang ke-30 yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam di dalam kitabnya Al-Ibanah pada halaman yang ke-26, qala wa khassatu ahli sunnah al-muttabi'ina lirrasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan keistimewaan ahli sunnah, yaitu orang-orang yang mengikuti ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yaitu annahum yattabi'una al-haqqa wa yarhamuna man khalafahum an ijtihadin haitsu 'adzarahu Allah wa rasuluhu. Keistimewaan ahli sunnah dan orang-orang yang mengikuti ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka itu mengikuti al-haq, yattabi'una al-haq, mengikuti al-haq, wa yarhamuna man khalafahum, dan mereka mengasihi orang-orang yang menyelisihi mereka an ijtihadin, karena perbedaan ijtihad, perbedaan pendapat, bukan sesuatu yang qat'i, bukan sesuatu yang sifatnya nas dari Allah ataupun dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi berangkatnya dari ijtihad, dari perbedaan memahami permasalahan. Ya. Haitsu 'adzarahu Allah wa rasuluhu,
yang mana Allah dan Rasulnya pun memberikan uzur kepadanya. Ya. Ini adalah keistimewaan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka mengikuti al-haq dan menyayangi orang yang menyelisihi mereka selama itu karena perbedaan pendapat, karena perbedaan pemahaman. Wa ahlul bid'ah yabtadi'una bid'atan batilah wa yukaffiruna man khalafahum fiha. Sedangkan ahlul bid'ah, mereka membuat perkara baru dalam agama ini secara batil, lalu mereka mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka, yang menyelisihi mereka dalam masalah itu. Nah, beliau mengatakan di dalam Minhajus Sunnah, wa ahlus sunnati, di dalam Minhajus Sunnah jilid yang kelima halaman 158, juga masih kita nukilkan dari Al-Ibanah. Berkata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, wa ahlus sunnati yattabi'una al-haqqa min rabbihim. Ahlus sunnah itu mengikuti kebenaran dari Rabb mereka, alladzi jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yang datang dengannya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yukaffiruna man khalafahum fi. Mereka tidak mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka dalam hal itu. Perhatikan kemudian, hafizakumullah, beliau menyatakan balhum, bahkan mereka itu yang dimaksud adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah, a'lamu bil haqqi wa arhamu bil khalq. Ya. Mereka Ahlus Sunnah itu adalah orang yang paling mengerti tentang kebenaran dan yang paling pengasih, paling penyayang kepada manusia. Ya. Kama wasafallahu bihil muslimin, sebagaimana Allah telah mensifatkan dengannya kaum muslimin. Biqaulih, dengan firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Qala Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, kuntum khairan nasi linnas, kalian adalah sebaik-baik manusia untuk manusia. Qala wa ahlus sunnati naqawatul muslimin fahum khairun nasi linnas. Ahlus sunnah itu adalah orang-orang bersih dari kalangan muslimin. Mereka adalah sebaik-baik manusia untuk manusia. Nah, jadi inilah keistimewaan Ahlus Sunnah. Ya. Orang yang paling mengerti kebenaran, tapi ingat, dia tidak merasa angkuh dengan kebenaran yang dia tahu. Dia tidak merasa sombong dengan kebenaran yang dia tahu. Dia tidak merasa tinggi hati dengan kebenaran yang dia tahu. Ahlus Sunnah itu a'lamu bil haqq wa arhamu bil khalq. Ya. Paling mengerti tentang kebenaran, paling penyayang kepada manusia. Artinya apa? Mereka tidak seperti ahlul bidah, mengkafirkan siapa yang menyelisihi mereka atau membid'ahkan siapa yang menyelisihi mereka. Ya, Ahlus Sunnah tidak demikian. Ya, mereka mengkafirkan siapa yang memang sudah pantas dikafirkan. Itu pun dengan hujjah wal bayyinah. Ya, dengan tawafur asyurut wa intifa'il mawani', dengan syarat yang terpenuhi pada orang itu dan tidak adanya penghalang. Ya. Demikian pula dalam membid'ahkan orang lain yang tidak mencocoki pendapatnya. Ahlus Sunnah itu tidaklah membid'ahkan, ya, menuduh seorang sebagai ahlul bidah keluar dari dairatis sunnah, melainkan dengan hujjah wal bayyinah. Itu pun dengan tahapan-tahapan ba'da nasihah, ba'da iqamatil hujjah, ya, ba'da tawafur asyurut intifa'il mawani'. Nah, makanya dinyatakan oleh Syekhul Islam, a'lamu bil haqq wa arhamu bil khalq. Paling mengerti tentang kebenaran, paling pengasih kepada makhluk, kepada manusia. Ya. Hukum mereka, sikap mereka tidak serampangan, tidak sembarangan, tidak sembrono. Tetapi mereka akan berpikir yang terbaik untuk manusia. Ya. Apalagi
bila dia menghadapi sesama ahlus sunnati wal jamaah, tentu kasih sayang itu akan lebih dituntut dan akan lebih dikedepankan. Qala, disebutkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah dalam kitabnya yang lain, Ar-Raddu 'ala al-Bakri, pada halaman 490, ya, juga dari nukilan Al-Ibanah, qala Syekhul Islam, wa a'immatus sunnati wal jamaah wa ahlul ilmi wal iman wa ahlul ilmi wal iman fihimul ilmu wal adlu wal rahmah. Ya. Beliau berkata, para imam-imam sunnah wal jamaah, para ulama, orang-orang yang kokoh keimanannya, pada diri mereka terdapat ilmu, keadilan, dan kasih sayang. Ya. Mereka yang paling tahu tentang kebenaran, paling adil di dalam mensikapi manusia, dan paling kasih sayang kepada manusia. Ya. Faya'lamuna al-haqqa alladhi yakununa bih muwafiqina lis-sunnah salimina minal bid'ah. Mereka mengetahui kebenaran yang mereka berada di atasnya, mencocoki sunnah dan selamat daripada bid'ah. Wa ya'dilun ala man kharaja minha walau zalamahum. Ya. Ini adalah kalimah zahabiyah yang diucapkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Kata beliau bahwa para ulama a'immatus sunnah itu mereka bersikap adil, ya, bersikap yang adil kepada siapa saja yang keluar dari sunnah, ya, kepada siapa saja yang keluar dari sunnah. Kemudian kata beliau, walau zalamahum, walaupun orang itu menzalimi mereka. Ya. Bukan berarti kalau ada yang bersikap zalim, berbuat aniaya, ya, dari kalangan ahlul bidah atau orang-orang yang menyelisihi sunnah, keluar dari sunnah, kemudian kita boleh tidak adil kepadanya. Ya. Ini sikap a'immatus sunnah yang diceritakan oleh Syekhul Islam. Mereka tetap memegang keadilan, ya, di dalam mensikapi orang-orang yang keluar daripada sunnah, walaupun orang itu menzalimi mereka. Walaupun orang itu menzalimi mereka. Ya. Bagaimana kalau itu adalah baina ahli sunnah, di antara ahli sunnah itu sendiri. Kama qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadilah kalian orang-orang yang menegakkan kebenaran untuk Allah dan mempersaksikan kebenaran itu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan menyeret kalian karena kebencian kepada suatu kaum kalian tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah kalian karena itu lebih dekat kepada takwa. Al-Maidah ayat yang ke-8. Ya. Wa yarhamunal khalq. Ya. Para a'immatus sunnah itu sangat penyayang kepada para makhluk, mengasihani para makhluk. Fayuriduna lahum al-khaira wal huda wal ilm. Maka mereka menginginkan kebaikan, petunjuk dan ilmu bagi para makhluk. Ya. Bukan menghalangi mereka dari kebenaran, bukan menghalangi mereka dari ilmu, bukan menghalangi mereka dari petunjuk. Ya. Siapa kita sehingga kita berani menghalangi manusia dari petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ya. Semestinya kalau kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti langkah as-salaf, mengikuti a'immatul Islam, kita hendaknya menjadi orang yang sangat antusias orang lain itu mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu, mendapatkan petunjuk. Ya. Sejelek apapun dia, ya, seburuk apapun dia, kalau peluang untuk mengajaknya kepada jalan hidayah itu ada, ya, maka manfaatkan peluang itu walaupun kecil. Ya. Dan jangan kita berputus asa
dari sikap ar-rahmah yang berupa memberikan hidayah kepada manusia. Sehingga kita mengatakan, tidak mungkinlah si fulan itu akan baik. Ya. Tidak mungkinlah si Alan itu akan taubat. Padahal orangnya masih hidup. Orangnya masih diberi rezeki oleh Allah. Ya. Hayyun yurzak istilahnya. Orang yang masih hidup dan diberi rezeki. Jangan sampai kita menjadi seorang yang mendahului Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu, Allah tunjukkan kepada kita bagaimana kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada makhluknya. Sampai orang yang selevel atau setingkat kejahatannya, ya, dengan Fir'aun, atau bahkan Fir'aun itu sendiri, ya, Fir'aun itu sendiri, Allah masih membuka peluang untuk dia mendapatkan hidayah. Allah beri jalan agar dia mendapatkan hidayah, ya. Sehingga Allah memerintahkan dua orang nabinya alaihi wassalatu wassalam, yaitu Nabi Musa alaihi salam dan juga Nabi Harun alaihi salam, untuk mendatangi Fir'aun. Ya. Dan Allah perintahkan keduanya untuk lemah lembut, ya, menyampaikan ajarannya dengan kata-kata yang lunak, bahasa yang enak. Supaya apa? Supaya Fir'aun ini mendapatkan apa? Supaya Fir'aun mendapatkan hidayah. Coba lihat bagaimana rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan bagaimana Allah mengajarkan kepada dua orang nabi ini untuk bersikap rahmah kepada manusia. Ya, di antara rahmah itu adalah mengharapkan hidayah seorang yang keluar daripada jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dia kembali kepada jalan Allah. Allah menyatakan, qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakan kepadanya ucapan yang lemah lembut. Ucapan yang lemah lembut. Qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Barangkali dia akan mengambil peringatan dan dia merasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah rahmah yang ada. Ya. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dinyatakan oleh Syekhul Islam, yuriduna lahumul khaira wal huda wal ilm. Mereka menginginkan untuk manusia itu mendapatkan kebaikan, petunjuk dan ilmu. La yaksuduna syarra lahum ibtidaan. Mereka tidak menginginkan keburukan bagi manusia secara permulaan. Bal idza aqabuhum wa bayyanu khata'ahum wa jahlahum wa zulmahum kana qasduhum bidzalik bayanul haqqi wa rahmatul khalqi wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa ay yakuna ad-dinu kulluhu lillah wa an takuna kalimatullahi hiyal 'ulya. Kata beliau, bahkan jikalau seandainya mereka membalas manusia, ya, dan menerangkan kesalahan-kesalahan mereka, kejahilan-kejahilan mereka, kezaliman-kezaliman mereka, tujuan para a'immatus sunnah itu apa tujuannya? Bayanul haqqi wa rahmatul khalq, ya, menjelaskan kebenaran dan menyebarkan kasih sayang di antara manusia. Ya, wa rahmatul khalq, bukan melampiaskan amarah, kepentingan pribadi, memuaskan hawa nafsu, bukan. Ya. Terkadang sebagian orang diliputi, ya, semangatnya di dalam membantah kebatilan itu dengan pemuasan amarah. Ya. Dia merasa lega, merasa puas. Ya. Ya. Dia melakukan at-tashaffi, ya, lima fis sudur, memuaskan apa yang ada dalam hatinya ketika dia membantah itu. Berarti dia tidak ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tidak boleh ada dalam niat-niat Ahlus Sunnah ketika mereka menjelaskan kesalahan-kesalahan siapapun yang keluar daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetap niatnya menjelaskan kebenaran, mengasihi makhluk, mengasihani makhluk. Ya.
Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan yang ma'ruf, melarang daripada yang munkar. Wa ay yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan semua agama itu adalah milik Allah. Wa an takuna kalimatullahi hiyal 'ulya, dan bahwa kalimat Allah itulah yang tinggi. Naam. Ini sebagian nukilan yang kita sebutkan dari kitab Syekh Muhammad Al-Imam yang diberi judul Al-Ibanah. Kita nukilkan dari subjudul yang beliau cantumkan di sini dengan judul Ahlus Sunnati wal Jamaah a'lamu bil haqqi wa arhamu bil khalq. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu paling mengerti tentang kebenaran dan paling pengasih penyayang kepada para makhluk. Baik. Kemudian ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, di penghujung pertemuan ini kita akan sebutkan sebagian sebab yang bisa menimbulkan kasih sayang di antara manusia, khususnya di antara kaum muslimin, terlebih lagi di antara ahlus sunnati wal jamaah. Karena kita berharap kepada Allah tabaraka wa taala segala fitnah-fitnah, segala pertikaian-pertikaian, segala perselisihan-perselisihan, ketidakcocokan yang khususnya terjadi di kalangan ahlus sunnati wal jamaah bisa sedikit banyaknya diperbaiki dan sedikit banyaknya diminimalisir ataupun diringankan dengan kita menghidupkan ruh ar-rahmah atau sifat ar-rahmah di antara mereka, sehingga apa yang kita hadapi ini bisa dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk kita menyelesaikannya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Qala, ini saya nukilkan dari kitab Faisal bin Qaid Al-Hashidi yang diberi judul dengan Nikmatul Ukhuwah. Di antara yang disebutkan, dan ini termasuk dari perkara yang akan menyebarkan kasih sayang di antara manusia, yaitu ifsya'us salam, menyebarkan as-salam, menyebarkan as-salam. As-salam adalah perlindungan Allah Azza wa Jal di muka bumi ini, dan dia adalah ucapan keselamatan orang-orang yang beriman di dalam surga dan ucapan keselamatan ahli Islam ketika di dunia. Sebenarnya as-salam termasuk daripada dari nama-nama Allah Azza wa Jal. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, beliau bersabda, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. "Wa la tu'minu hatta tahabbu." Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Kita tidak akan mencapai kesempurnaan iman sampai kita saling mencintai. Kemudian kata beliau, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Maukah aku tunjukkan kalian kepada sesuatu yang kalau kalian memperbuatnya kalian akan saling mencintai. Ya. Dengan saling mencintai kita akan meraih keimanan yang sempurna. Apa itu? Ushus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian.
Ya. Sebarkan di sini artinya bahwa kita hendaklah memperbanyak salam. Bahkan disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, ya, kita menyebarkan salam ala man ta'rif wa ala man lam ta'rif. Ya. Atas orang yang engkau kenal dan atas orang yang tidak engkau kenal. Salam itu ringan, assalamualaikum, tetapi dampaknya sangat positif. Ya. Memunculkan rasa kasih sayang di dalam hati orang yang mendengarnya. Baik. Dalam hadis Abi Hurairah juga yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau bersabda, "Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi." Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, maka hendaklah dia mengucapkan salam atasnya. Fa in halat bainahuma syajarah au jidar au hajar. Kalau di antara keduanya dihalangi dengan pohon atau dinding atau batu, summa laqiyahu falyusallim alaihi. Kemudian dia kembali bertemu dengan saudaranya itu, maka hendaklah dia mengucapkan salam kembali. Ya, walaupun hanya dipisahkan oleh pohon. Misalnya ada dua orang yang berjalan, kemudian mereka dipisahkan oleh sebuah pohon. Begitu melewati pohon itu mereka kembali bertemu, maka pada waktu itu kembali ucapkan salam. Ya, atau mungkin dihalangi oleh dinding. Ya, seorang misalnya sekarang masuk ke dalam kamar itu, ya, ketika dia datang dia mengatakan assalamualaikum, kemudian dia masuk ke dalam kamarnya. Ya, tatkala dia keluar dari kamarnya dan ketemu lagi dengan saudaranya tadi, dia kembali mengatakan assalamualaikum. Ya. Nah, yang penting setiap dia dipisahkan oleh sesuatu, dia kembali mengucapkan salam kepada saudaranya. Itu artinya dia menyebarkan assalam. Ya. Termasuk dari menyebarkan assalam. Nah, memang mengucapkan assalam, memulai assalam hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya. Tetapi ini adalah perkara yang sangat mulia. Ya. Walaupun tidak sampai pada tingkat wajib, kalau bisa jangan kita menjadi orang yang menunggu. Ya. Hendaknya kita menjadi orang yang memulai. Nah, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abi Umamah, "Inna aulan nasi billah man bada'ahum bissalam." Sungguhnya manusia yang paling utama dengan Allah adalah orang yang memulai dengan mengucapkan assalam. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab yang menimbulkan kasih sayang di antara manusia, menjaga persaudaraan dan kecintaan di antara mereka adalah al-musafahah. Apa artinya al-musafahah? Bersalaman, berjabat tangan. Ya. Terkadang orang kita kalau dikatakan salam, maksudnya jabat tangan. Ya. Padahal salam itu yang mengucapkan assalamualaikum minimalnya, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jabat tangan itu disebut dengan al-musafahah. Bahasa Arabnya adalah al-musafahah. Nah, al-musafahah termasuk dari sebab yang paling besar menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang di antara kaum muslimin. Ya. Dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Al-Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim yang bertemu kemudian keduanya berjabat tangan, melainkan akan diampuni dosa keduanya sebelum keduanya berpisah.
Ya, jadi mulailah dengan mengucapkan assalam, kemudian lanjutkan dengan berjabat tangan. Ya, itu bisa menghapuskan dosa. yakni dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa besar yang membutuhkan kepada taubat. Naam. Dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, sebagaimana dalam riwayat Al-Haythami dalam Al-Majma' Az-Zawaid, disebutkan oleh Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat, dan beliau mengatakan rijaluhu rijalus sahih, bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza talaqau tasafahu. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau mereka bertemu tasafahu, mereka saling berjabat tangan, ya. Wa idza qadimu ta'anaqu. Kalau mereka baru datang dari sebuah tempat, mereka saling berangkulan. Al-mu'anaqah, ya, paham ya al-mu'anaqah, seperti ya sering dilakukan oleh ikhwan, ya, berangkulan. Naam, ini adalah kebiasaan sahabat tatkala mereka datang dari sebuah tempat. Naam. Dan disebutkan dalam riwayat lain juga dari Anas bin Malik bahwasanya yang pertama melakukan al-musafahah adalah ahlul Yaman. Ahlul Yaman. Ya, disebutkan dalam riwayat ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum ahlul Yaman. Telah datang kepada kalian para penduduk Yaman. Wa hum awwalu man ja'a bil musafahah. Mereka adalah orang yang pertama melakukan al-musafahah, berjabat tangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Baik. Dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-musafahatu tazidu fil wud. Berjabat tangan itu menambahi rasa cinta dan kasih sayang. Di antara sebab yang mendatangkan rasa cinta dan kasih sayang, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yaitu al-hadiyah. Ya, al-hadiyah. Dan kita jangan menyepelekan perkara al-hadiyah ini. Dari dua belah pihak. Artinya, orang yang memberi hadiah, dia jangan menyepelekan ketika dia memberi hadiah walaupun dengan sesuatu yang kecil. Jangan merasa malu. Jangan merasa sungkan. Sungkan cuma sedikit. Atau cuma kecil. Tidak seberapa. Nanti ajalah kalau sudah ngumpul misalnya. Iya kalau ngumpul, kalau tidak. Iya kalau ada, kalau tidak bagaimana? Ya, walaupun sedikit, walaupun kecil, walaupun ala kadarnya. Kalau memang engkau sudah berniat untuk melakukan al-hadiyah, maka sampaikanlah itu. Karena hadiah itu walaupun kecil, yang dilihat bukan nilainya, yang dilihat bukan pemberiannya, ya, tetapi yang dilihat adalah makna yang terkandung di dalamnya. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Makna yang terkandung di dalamnya adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad dan juga Abu Ya'la, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana beliau bersabda, tahadau tahabbu, ya, saling memberi hadiahlah di antara kalian, kalian akan saling mencintai. Ya, ini maksudnya hadiah, ya. Bahwa seorang memberikan itu dalam rangka menyebarkan kasih sayang dan rasa cinta kepada sesama. Itu namanya hadiah, ya. Dan ini pula yang membedakannya daripada sedekah, ya. Kalau yang namanya sedekah itu adalah membantu, menolong orang yang fakir ataupun miskin.
Kalau kita memberi kepada orang yang fakir ataupun miskin itu disebut dengan sedekah. Tapi kalau kita memberi kepada orang yang bukan minal fuqara, bukan minal masakin, ini termasuknya hadiah kalau niat kita adalah menyebarkan kasih sayang dan rasa cinta untuk sesama. Nah, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajibud da'i wa la taruddul hadiyah. Ya, jawablah undangan orang yang mengundang dan janganlah engkau menolak hadiah. Ya, karena menolak undangan orang yang mengundang, demikian pula menolak hadiah, ini akan menanamkan benih ketidaksukaan di dalam hati orang yang mengundang atau yang memberi hadiah, benih permusuhan. Nah, maka sekecil apapun hadiah itu jangan ditolak. Ya, terimalah, karena yang dimaksud bukan pemberian itu, tetapi kasih sayang dan rasa cinta yang ada di dalamnya. Nah, demikian pula dengan undangan. Baik. Qala kata beliau al-muallif di sini, fa in kana yara anna al-muhdi qad takallafa lahu fa alayhi an yusibahu bi ahsana minha aw mithliha aw bi qadri ma yastati' wa la yarudduha iktida'an bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang diberi hadiah itu ya, melihat bahwa orang yang memberi hadiah telah berupaya sekuat tenaga untuk memberikan hadiah itu, artinya dia untuk mengadakan hadiah itu bukan suatu hal yang gampang. Dia sudah memberikan sesuatu yang berharga, walaupun itu kecil, tapi dia sudah mengumpulkan kemampuannya. Ya, telah mengumpulkan segala upayanya untuk bisa memberikan hadiah kepadamu. Atau dia mengeluarkan sesuatu yang besar yang dia miliki untuk memberikan hadiah kepadamu, apakah itu pikiran atau tenaga atau yang lainnya. Kalau dia takallafa lahu, ya, sudah sifatnya mau membebani dirinya untuk memberikan hadiah kepadanya, fa alaihi ayyutibahu bi ahsana minha, maka orang yang diberi hadiah ini sebaiknya dia membalas hadiah itu dengan yang lebih baik, au misliha, atau yang semisalnya paling tidak, atau dengan apa yang dia mampu, walaupun tidak semisalnya, tidak seumpamanya. Ya. Wala yarudduha, jangan dia menolaknya. Iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ala kulli hal, yang terbaik bagi orang yang menerima hadiah dia membalas. Ya. Dan minimalnya kalau dia tidak mendapatkan, dia mengatakan apa? Jazakallahu khairan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abi Dawud, dan hadis ini dalam Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi Sahihain, ya, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Ya. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepadamu, imbangi kebaikannya. Wa illam tukafi'u fad'ulah. Kalau kamu tidak mampu untuk mengimbangi kebaikannya, membalas kebaikannya, maka doakan dia. Ya, dalam riwayat lain disebutkan mengatakan apa? Jazakallahu khairan. Naam. Kalau dia mengatakan terima kasih, boleh enggak? Dikasih sesuatu, oh ya, terima kasih ya. Tidak mengatakan jazakallahu khairan. Boleh tidak? Jawabannya boleh saja. Ya. Kalau dalam hal kebolehan boleh. Tapi yang utama dia mengatakan apa? Jazakallahu khairan. Kenapa? Karena jazakallahu khairan adalah doa kebaikan untuk orang itu, dan juga mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka menerima hadiah dan membalas hadiah tersebut.
Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, kemudian supaya hadiah itu benar-benar menanamkan rasa kasih sayang, ya, hendaklah kita membersihkan diri tatkala kita sudah memberi hadiah dari apa yang disebut dengan alman. Tahu alman? Mengungkit-ungkit. Ya. Atau bisa juga yang dimaksud dengan alman di sini kita memberi untuk kita mengharapkan yang lebih banyak. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an wala tamnun tastakthir. Ya. Jangan engkau memberi dalam rangka engkau mengharapkan yang lebih banyak. Ya. Memberi hadiah tapi disebut-sebut terus. Saya sudah memberi hadiah ini loh. Saya sudah memberi hadiah ini loh. Sampai orang yang ngerasa, oh ini rupanya kepingin imbalan gitu. Ada maunya rupanya. Nah ini jangan sampai. Ya. Karena kalau sudah memberikan sesuatu disertai dengan alman, bukan berbuah pahala tetapi berbuah dosa di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Disebutkan, ya, termasuk ada sedikit cerita yang dinukilkan dari Al-Mustatraf, ya, bahwa Abul Huzail menghadiahkan kepada Musa bin Imran dajajah, yaitu seekor ayam, ya. Dan dia selalu menyebutkan tentang ayam itu dengan ciri-cirinya yang indah, yang bagus. Ya, ayamnya seperti ini, ayamnya seperti ini. Ya. Dikatakan dalam riwayat ini, "Tsumma lam yazal yadhkuruha." Dia senantiasa selalu menyebutkan tentang hadiahnya ini. Ya. Qala wa kullama dzukira syai'un bi jamalin aw samnin qala huwa ahsan aw asmanu minad dajajah allati ahdaituha ilaikum. Tatkala ada sesuatu yang disebutkan sebagai sesuatu yang indah atau sesuatu yang gemuk, dia selalu mengatakan ini lebih bagus, ini lebih gemuk dari ayam yang pernah aku hadiahkan kepada kalian. Ya. Dan jika wa in dzukira hadithun qala dzalika qabla an uhdiya lakum ad-dajajah bi syahr. Ya. Kalau ada sebuah peristiwa disebutkan di hadapannya, maka dia akan mengatakan, oh peristiwa itu sebelum aku hadiahkan ayam itu kepada kalian. Jadi selalu semuanya dikaitkan dengan ayam hadiahnya. Ini, ya. Baik. Ternyata disebutkan wa ma kana baina dzalika wa baina ihda dajaja illa ayyam. Ya. Ternyata jarak usianya dan memberikan hadiah ayam itu hanya beberapa hari saja. Ya. Subhanallah. Ya, jangan sampai seperti ini. Memberi tapi diungkit-ungkit terus. Nah, barakallahu fiikum. Kemudian termasuk dari sebab yang menanamkan ukhuwah, menanamkan kasih sayang dan rasa cinta di tengah-tengah kaum muslimin adalah memberitakan kepada orang yang engkau cintai bahwa engkau mencintainya di jalan Allah, karena Allah. Ya, jangan disimpan di dalam hati. Kalau kita memang punya rasa cinta kepada saudara kita, ya karena Allah, di jalan Allah. Cinta ini bukan cinta syahwat, ya. Cinta yang memang terjalin karena tali ukhuwah, keimanan. Ya. Nah, maka hendaklah dia mendatangi saudaranya itu dan dia mengatakan kepadanya hal tersebut. Nah, datang dalam riwayat Ali bin Al-Husain bin Abi Thalib secara marfu', qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba ahadukum akhahu fillah falyu'limhu." Kalau salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya di jalan Allah, ya,
maka hendaklah dia segera memberitahu kepada saudaranya itu. Fa innahu abqa fil ulfah, karena yang demikian itu akan mengekalkan kejinakan hati mereka. Wa asbatu fil mawaddah, dan akan mengokohkan rasa cinta di dalam hati mereka. Ya, misalnya nih, kita punya kedekatan ya dengan saudara kita, yang ternyata kedekatan itu terbangun setelah kita kenal dengannya di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Setelah sama-sama ngaji misalnya. Ya, kedekatan kita itu karena kita satu manhaj, ya. Sama-sama mengalami masa-masa peralihan untuk lebih baik dan lebih baik, sehingga ada kedekatan, sehingga kita mencintai dia di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan disimpan di dalam hati. Katakan kepadanya bahwa engkau mencintai dia di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, ya, hadis tadi dikeluarkan oleh Waqi' di dalam kitab Az-Zuhud dengan sanad yang sahih dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam As-Sahihah. Ya, Al-Baghawi mengatakan, wa makna al-i'lam, ya, makna engkau memberitahu, yaitu al-hathu 'ala tawaddud wa ta'aluf, ya, motivasi dan dorongan untuk saling mencintai dan menjinakkan hati. Wa dzalika annahu idza akhbarahu istamala bidzalika qalbah. Yang demikian itu karena kalau dia memberitakan itu kepada saudaranya, dia akan membuat hati saudaranya itu condong kepadanya. Wa talaba wuddah, dan dia akan bisa menarik rasa cintanya. Nah, baik. Ya, dia katakan kepada saudaranya itu, ana uhibbuka fillah. Ya, apa jawaban orang yang mendapatkan hal ini dari saudaranya? Apa jawaban dia? Ahabbakallah alladzi ahbabtani fi. Ya. Semoga engkau dicintai oleh zat yang engkau telah mencintai aku di jalannya. Maksudnya semoga engkau dicintai Allah yang engkau telah mencintai aku karena Allah, atau di jalan Allah. Ya. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam sebagian riwayah. Baik. Sebutkan dalam riwayat Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan sanadnya sahih. Nah, kemudian termasuk dari sebab yang bisa menyebarkan atau menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang di antara manusia adalah at-tazawur, ya, at-tazawur fillah, saling menziarahi di jalan Allah. Ya, walaupun rumahnya saling berdekatan, satu komplek misalnya, satu tempat. Terkadang memang subhanallah, ya, kita kurang memperhatikan hal-hal yang demikian ini. Ya, bahkan terkadang kita saling berdekatan tapi jarang ketemu. Ya. Ketemunya paling kalau sholatul jamaah, itu pun kalau sedang ada di tempat. Ya, sebaiknya kita lebih sering melakukan ziarah sehingga menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang, mempererat al-ukhuwah. Ya, karena dengan seringnya bertemu muka, bertemu wajah, itu akan melunakkan dan menjinakkan hati. Ya. Kalau kita jarang ketemu, kita jarang jumpa, ya, dan jarang pula terjalin komunikasi, ini gampang bagi syaitan untuk menimbulkan salah paham. Nah, datang dalam hadis Abi Hurairah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan, ya, hadis ini di dalam Sahih Muslim, bahwasanya ada seseorang yang menziarahi saudaranya di sebuah negeri. Ya. Maka Allah mengutus malaikatnya untuk mengikuti orang ini. Ya. Tatkala malaikat mendapati orang ini, malaikat itu bertanya, "Aina turid?" Engkau hendak pergi ke mana? Qala uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah. Aku menginginkan
saudaraku yang ada di negeri ini. Qala, ditanya oleh malaikat tersebut, hal laka min ni'matin tarubbuha alaih? Apakah engkau punya suatu keuntungan yang engkau telah mengembangbiakannya untuk orang tersebut? Qala la. Ya. Orang ini menjawab, tidak ada. Ghaira anni ahbabtuhu fillah. Hanya saja aku ini cinta kepadanya di jalan Allah. Ya. Qala, maka malaikat itu berkata, fa inni Rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Ketahuilah, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Ya, mengkabarkan bahwasanya Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu itu di jalannya. Hadis ini luar biasa. Ya. Di mana seorang datang jauh-jauh ke tempat saudaranya karena dia cinta kepada saudaranya itu di jalan Allah. Ya, tidak ada yang membuatnya datang kecuali rasa cintanya kepada saudaranya itu. Ya. Nah, rasa cintanya kepada saudaranya itu membuatnya dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Dan menziarahi saudara kita di jalan Allah ini termasuk sifat dari sifat-sifat ahlil jannah, min sifat ahlil jannah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ka'ab bin Ujrah, ya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum birijalikum min ahlil jannah?" Maukah kalian aku beritakan tentang para lelaki kalian yang termasuk daripada penduduk surga? Ya. Beliau menyatakan, an-nabiyyu fil jannah. Seorang nabi itu di dalam surga. Wasyahid fil jannah. Orang yang mati syahid pun di dalam surga. Was-siddiq fil jannah. Dan orang yang jujur keimanannya di dalam surga. Wal mauludu fil jannah. Anak yang baru dilahirkan di dalam surga. Artinya dia meninggal dalam keadaan masih kecil, baru dilahirkan. Kemudian warrajulu yazuru akahu fi nahiyatil misr fillah fil jannah. Dan seseorang yang menziarahi saudaranya di pinggiran negeri, di pinggiran kota, fillah, di jalan Allah, fil jannah, tempatnya juga di dalam surga. Ya. Jadi kalau kita datang jauh-jauh ke negeri di mana saudara kita berada yang kita cinta kepadanya di jalan Allah, ini tidak rugi. Ya. Kita bisa membayangkan bahwa kita sedang berziarah ke surga. Kenapa? Karena orang yang menziarahi saudaranya di pinggiran kota atau di pinggiran negeri di jalan Allah, tempatnya adalah di dalam surga. Naam. Kemudian termasuk dari yang disebutkan di dalam bab ini, yaitu untuk jangan terlalu memperbanyak ziarah. Artinya memperbanyak ziarah kepada orang yang sering kita ziarahi. Kenapa? Karena yang demikian itu mumil. Apa artinya mumil? Membosankan, menjenuhkan. Orang ini lagi, orang ini lagi. Ya, hendaknya dia memberikan selang waktu. Yang mana kalau dia datang ke rumah saudaranya itu membuat saudaranya itu menjadi rindu kepadanya. Ya, memang kedatangannya menumbuhkan rasa cinta. Ya. Mendatangkan kegembiraan pada hati saudaranya. Tapi kalau kedatangannya membuat saudaranya jenuh, jangan. Ya, karena terlalu sering dan terlalu dekat jaraknya. Makanya disebutkan di sini, fa'alaika an tatakhawwal ziyarah. Ya, hendaknya engkau memberikan selang waktu untuk berziarah.
Fa innal iktsaru minaz ziyarah mumil. Karena memperbanyak az-ziyarah itu akan membosankan. Nah, kemudian disebutkan fa inna mulazamata ziyaratika daiman turithul futur. Karena ziarahmu yang terus-menerus ini melahirkan al-futur, patah semangat. Ya, sudah tidak manis lagi kalau ketemu karena sudah keseringan. Ya. Wa biqadril mulazamah tahunu alaih. Dan seukuran dengan seringnya ziarah, ziarah itu menjadi remeh nilainya. Wa kadzalika al-iqlalu mukhil. Tapi kalau terlalu sedikit, kurang menziarahi, ini juga merusak. Wa yuqassi al-qulub, dan memperkeras hati. Lidzalik zur akhaka waqtan ba'da waqtin. Oleh karena itu, ziarahi saudaramu waktu setelah waktu yang sebelumnya. Artinya memberikan selang waktu yang cukup sehingga ziarah itu tidak mendatangkan kebosanan dan kejenuhan. Nah, ini yang bisa saya sebutkan di antara beberapa sebab yang melahirkan ar-rahmah wal ulfah, ya, kasih sayang dan kecintaan di antara manusia, di antara kaum muslimin, khususnya di antara ahlus sunnati wal jamaah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya pembahasan mengenai ar-rahmah ini adalah pembahasan yang sangat luas. Ya. Dan saya mengira bahwa apa yang sudah saya sampaikan adalah sebagian kecil dari pembahasan mengenai ar-rahmah. Tapi paling tidak sebagaimana yang disebutkan di dalam kaidah, yaitu ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Apa yang tidak didapatkan semuanya, tidak ditinggalkan semuanya. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita faedahnya, memberikan kepada kita rahmatnya, dan mengumpulkan kita di dalam surganya. Saya sudahi pertemuan kita ini. Wallahu a'lam bissawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu kalau ada yang mau bertanya.